Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ahmad Ali Kamdani SSI MTI selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Solmin Pembonan Eskom MCS selaku pembimbing 2. Serta yang terhormat Bapak Aprianto SPD MSc selaku penguji. Yang terhormat Bapak Dasril Eskom Mkom selaku penguji, dan yang terhormat Ibu Hisma Abdu Eskom MCS selaku penguji. Langsung saja saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Dosen Pembimbing Berdasarkan Minat Mahasiswa. Penunjukan dosen pembimbing tugas akhir di Universitas Andi Jema Palopo, terutama pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik, saat ini dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung oleh ketua program studi berdasarkan pengetahuan dan keahlian dosen yang disesuaikan dengan topik atau judul dari tugas akhir mahasiswa. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Poin 1. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pemilihan dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa. Poin kedua yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa. Adapun tujuan penelitian, poin 1, membangun sistem pendukung keputusan pemilihan dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa. Poin kedua, mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa. SPK menurut Yulianti 2012, sistem pendukung keputusan dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. Sistem pendukung keputusan seperti itu disebut aplikasi sistem pendukung keputusan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode waterfall, yaitu melakukan pengumpulan data, melakukan desain atau perancangan, pembuatan kode program, pengujian, lalu ke tahap implementasi. Adapun sistem yang sekarang berjalan, di mana mahasiswa mengajukan judul, kemudian ketua prodi meng-ACC-kan judul, lalu ketua prodi memilih dosen pembimbing. Dan ini adalah analisis sistem yang saya usulkan, di mana admin login. Ketika admin sudah login, admin bisa kelola kriteria, kelola sub kriteria Jafung, kelola sub kriteria pendidikan terakhir, kelola sub kriteria kompetensi bidang, kelola sub kriteria kota, kelola dosen. Adapun mahasiswa yang ingin menentukan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya akan menemui admin, lalu admin akan login, terus memproses. Ketika proses sudah selesai, akan muncul laporan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Adapun diagram sequence login, di mana ketika admin membuka halaman login akan muncul poin kode yaitu menginput user dan password. Terus admin menekan tombol login, lalu sistem akan mengecek user dan password. Apabila user dan passwordnya benar, akan lanjut ke poin kelima yaitu menampilkan halaman utama. Adapun diagram aktivitas di sini, diagram activity, admin klik login, lalu sistem akan mengecek user dan password. Jika salah akan muncul pesan lalu kembali ke menu login. Apabila user dan passwordnya benar, akan masuk ke halaman utama dengan menu-menu kelola kriteria, kelola sub kriteria Jafung, kelola sub kriteria pendidikan akhir, kelola sub kriteria kompetensi bidang, kelola sub kriteria kota bimbingan, kelola dosen, nilai kompetensi dosen, proses SPK, dan terakhir laporan. Adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan di sini
yaitu poin 1, sistem pendukung keputusan pemilihan dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa dirancang menggunakan model UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Sistem pendukung keputusan pemilihan dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net versi 2010 dan untuk database akses, sedangkan metode pengambilan keputusan menggunakan SAW atau Simple Additive Weighting. Sistem pendukung keputusan pemilihan dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa telah diuji menggunakan metode pengujian sistem black box, di mana hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Langsung saja saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya. Pertama kita melakukan menginput username admin dan passwordnya juga admin, lalu kita klik login. Akan muncul tampilan login jika password dan username-nya benar. Ini adalah tampilan menu utama pada aplikasi saya. Ketika kita mengklik input data, di sini akan muncul kriteria, subkriteria, dan dosen. Kita klik kriteria. Di kriteria ini ada 4 kriteria, yaitu jabatan fungsional dengan bobot 0,50, pendidikan terakhir dengan bobot 0,25, kompetensi dengan bobot 1, dan kuota bimbingan 0,75. Ini bobotnya saya dapatkan dengan hasil konsultasi saya bersama KPS yang akan menggunakan aplikasi ini. Adapun subkriteria jabatan fungsional, di mana jika jabatan fungsionalnya yaitu asisten ahli, maka bobotnya 0,25, lektor 0,50, lektor kepala 0,75, dan guru besar 1. Di sini juga ada subkriteria pendidikan akhir, S2 sama dengan 0,50, S3 0,75. Adapun subkriteria kuota bimbingan, jika mahasiswa bimbingan, anak bimbingan nilainya 0 sampai 5, maka bobotnya 1. Jika 6 sampai 10, maka bobotnya 0,75. Jika 11 sampai 15, maka bobotnya 0,50, dan seterusnya. Semakin kecil nilai anak bimbingannya, semakin sedikit kuota bimbingannya, maka semakin tinggi pula bobot yang didapatkan. Adapun di sini menu dosen, ada NIDN, nama dosen, jabatan fungsional, pendidikan terakhir, kuota bimbingan, dan bidang kompetensi. Lanjut ke proses perhitungan SPK-nya. Saya masukkan judul AD Arta nama mahasiswa, konsentrasi judul SPK, judulnya saya tulis bebas aja, bebas. Lalu di sini kita memasukkan nama-nama dosen yang akan dijadikan penguji. Kita lihat dulu info dosennya. Untuk dosen yang bidang kompetensinya SPK ada Ibu Solmin Pembonan. Jadi kita masukkan Ibu Solmin Pembonan. Selebihnya bebas, kita masukkan nama-nama dosen. Kita input Pak Muhlis, Pak Rinto, Pak Mukramin, dan Pak Budi.
Ketika kita sudah mengklik nama-nama dosen, akan muncul nilai bobotnya di sini, di mana nilai bobot pendidikan Ibu Solmin Pembonan yaitu 0,50, Bapak Rinto 0,50, Pak Mukramin 0,50, Mulis Muhalim 50, 0,50, Pak Budiawan 0,50. Kenapa bobot pendidikannya sama semua? Karena ini sudah ditentukan oleh nilai kriteria bobot pendidikan S2 yaitu 0,50. Adapun bobot jabatan fungsional Ibu Solmin 0,25 yaitu sebagai lektor, Pak Rinto Supa Ibu Solmin Pembonan itu asisten ahli, yang kedua Bapak Rinto Supa dengan bobot 0,50 yaitu lektor, dan seterusnya. Lalu kita lakukan proses normalisasi untuk perhitungannya, maka akan keluar nilai pendidikan di sini. Cara perhitungan nilai normalisasinya di sini, nilai X yaitu bobot pendidikan dibagi nilai max antara bobot pendidikan dosen dari Bu Solmin sampai Pak Budi, yaitu poinnya 50 dibagi maka nilainya 1. Lalu kita ke proses, kita lihat siapa nilai preferensi akhir yang tinggi, maka itulah yang akan menjadi dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 bagi mahasiswa Ade Arta dengan konsentrasi judul SPK. Kita lihat di sini yang paling tinggi itu Ibu Solmin Pembonan, yang kedua Insinyur Budiawan Sulaiman. Lalu filenya kita simpan datanya. Kita kembali ke menu utama, halaman utama, kita lihat laporan. Kita cari nama mahasiswa Ade Arta, kita preview. Dan inilah hasil laporan hasil perhitungan pembimbingan dosen atas nama mahasiswa Ade Arta, judul skripsi bebas, konsentrasi SPK. Ini adalah nama-nama dosen pembimbing. Solmin Pembonan dengan hasil perhitungan poin 2,25 menjadi pembimbing 1, dan pembimbing 2 yaitu Pak Budiawan Sulaiman. Itulah hasil demonstrasi aplikasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.